Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyat Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bahril fadli wal karamat. Yang saya hormati Komil Al-Khairat Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Andus Haji Idris Rahim MN. Yang saya hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Sahrudin Badir MPD. Yang saya hormati Sekretaris Komil Al-Khairat Bapak Dr. Haji Hamka Hussein MPD. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Sabada Inaku SAG. Yang saya hormati Bapak-bapak para Komda seprovinsi Gorontalo yang sempat hadir. Yang saya muliakan Kepala Madrasah, panitia dan seluruh hadirin yang saya hormati, bahkan seluruh pendengar di seluruh Provinsi Gorontalo yang saya muliakan. Manaqib Al-Habib Al-Alimul Allama Al-Bahrul Faham Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri lahir pada hari Senin tanggal 14 Sya'ban 1309 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 15 Maret 1890 Miladiah di kota Taris. Ayahanda Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Allama Al-Habib Salim bin Ali Al-Jufri, sedang ibunda Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri bernama Syarifah Nur mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Aruh Matoa atau Raja yang dituakan di Wajo, Singkang, Sulawesi Selatan. Sayyid Idrus berasal dari keluarga yang berilmu dan mempunyai sifat kasih sayang, serta dari keluarga yang baik, bertakwa dan beramal. Tiada dari kalangan keluarga mereka melainkan mereka itu adalah ulama yang muslih atau pembaharu dan jari. Ketinggian dan keluasan ilmu beliau, misi dakwah yang diembannya berasal dari ayahnya Al-Habib Salim, kemudian kepada kakeknya Al-Habib Alwi, terus kepada Al-Habib Sakaf Al-Jufri, dan terus dari kakek ke kakeknya hingga sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Salim ayahanda guru tua, seorang mufti Taris dan banyak mengarang karya-karya ilmiah. Salah satunya adalah I'anatul Ikhwan. Ayah beliau pula lah yang pertama kali mengajarkannya ilmu pengetahuan dan menjadi guru pertamanya. Sebagaimana yang telah disebutkan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dalam syair beliau, "Famin salimin syaikhi wa dhukhri wa umdati, salaktu sabilan min a'azzil madahibi." Kedudukan yang tinggi itu aku peroleh dari ayahku Salim, guru perbendaharaanku, sandaranku dalam menempuh jalan yang terbaik. Kalau ditelusuri dilihat dari segi kecerdasan dan kecermatan, maka akan mendapatkan silsilah nasab Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri adalah silsilah yang seluruh leluhurnya adalah ulama dan orang yang bertakwa, atau yang lebih dikenal dengan silsilah Dahabiyah. Lahir di kota Taris, Hadramaut. Kota ini disebut sebagai kota sejuta wali karena banyaknya wali yang dimakamkan di tempat itu. Hadramaut sering diibaratkan sebagai sebuah madrasah yang besar di kota itu, yang disebut dengan kota pendidikan dan ilmu, hingga penduduknya setiap hari dapat mempelajari berbagai bidang ilmu sesuai dengan tingkatannya.
Di kota tersebut dapat ditemui berbagai lembaga pendidikan yang telah berumur ratusan tahun, bahkan lebih dari 1000 tahun. Selain itu, Hadramaut juga memiliki banyak masjid, salah satunya Masjid bin Salah yang menjadi tempat awal Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri menimba ilmu kepada ayahnya Habib Salim bin Alwi Al-Jufri. Sebagaimana hal ini Sayyid Idrus telah katakan di dalam syair beliau, minhum imami qudwati wa dhakhirati wa wasilati wa alaqati mirfati. Salah seorang dari mereka adalah imamku, panutanku, andalanku, perantaraku, ikatanku yang mengaitkanku sampai menjadikanku seorang yang terangkat. Kanzi fi dhuhri wa walidi syekhi wa fi dhikri manaqibihi taqillu lihati. Ia seperti hartaku, yaitu ayahku, yang ia juga adalah seorang guruku, dan dalam mengenangnya akan membuat lisanmu lelah. Lau runtu itlaqal ainani li hasriha la tantahi bal tantahi saati. Jika aku berjuang untuk menghitung memuliakannya, maka tidak akan habis-habisnya, bahkan waktuku yang akan habis. Seperti halnya para ulama lain yang tumbuh di kota Taris, keulamaan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sudah terlihat semenjak kecil. Di usia 12 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quranul Karim. Ia juga menguasai ilmu pengetahuan umum seperti ilmu falak dan aljabar. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri tinggal di kalangan para ulama dan leluhur beliau yang juga ulama sejak kecil. Dalam diri Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri tertanamkan cinta kepada ilmu pengetahuan, sehingga beliau memiliki semangat besar dalam menuntut ilmu pengetahuan. Pencariannya akan ilmu pengetahuan mendorongnya belajar dari satu kota ke kota yang lainnya hingga ke kota Seyhun. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri belajar kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Simtudurar atau pengarang Maulid Simtudurar, dan masih banyak lagi guru-guru Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri lainnya. Pasca wafatnya ayahandanya, guru tua dan dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Hadramaut pada tahun 1339 Hijriah, bertepatan tahun 1916 Miladiyah, ayah guru tua yang seorang alim Rabbani Habib Salim bin Alwi bin Saqaf Al-Jufri berkurang rahmatullah. Informasi wafatnya Habib Salim itu pun sampai pada raja atau sultan. Pasca peninggalan ayahandanya, karena kapasitas keilmuan, keluasan pengetahuannya, maka bulan Syawal 1335 Hijriah, bertepatan 1916 Miladiyah, Sultan Mansur mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan jabatan mufti dan qadhi kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri menggantikan posisi ayahnya. Pada usia Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri saat itu menjelang 19 tahun. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri kemudian mengajar di Masjid Ibnu Salah, melanjuti mengajar seperti yang dikerjakan oleh ayahandanya. Beberapa waktu berselang, Habib Idrus membangun madrasah atau sekolah formal di kota Taris bersebelahan dengan Masjid Ibnu Salah. Karya monumental guru tua tersebut kemudian beliau beri nama dengan nama Madrasah Al-Khairat, yang hari ini menjadi salah satu aset besar agama, bangsa dan negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilandasi akhlakul karimah. Untuk diketahui, Madrasah Al-Khairat yang pertama kali dibangun oleh guru tua di kota Taris ratusan tahun yang lalu, hingga kini madrasah tersebut masih ada.
Dalam usia 19 tahun, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri diangkat menjadi seorang mufti. Dalam catatan sejarah Hadrami, beliau termasuk salah seorang mufti termuda. Namun demikian, beliau bukanlah seorang yang silau terhadap dunia. Ia kritis terhadap lingkungan sosial di negaranya. Bahkan beliau rela melepaskan jabatan mufti ketika memilih jalan menentang imperialis Inggris. Beliau tampil sebagai tokoh muda bersama sahabatnya Habib Abdurrahman As-Saggaf yang menentang segala bentuk kolonialisme. Gerakan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri untuk mendapatkan dukungan dunia internasional atas kejaman, penindasan dan pelanggaran HAM kolonial Inggris yang menjadi tuan kolonial saat itu tercium, dan pada akhirnya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, Abdurrahman Al-Jufri dan As-Saggaf, teman beliau, tertangkap di pelabuhan Aden ketika ingin menuju Mesir dan dokumen-dokumen disita seluruhnya. Penangkapan ini kemudian menjadi konsekuensi bagi Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Sebagai tokoh berpengaruh, beliau diberi dua pilihan: sebagai tahanan kota atau mengubah rute perjalanan menuju Asia Tenggara. Habib Abdurrahman memilih sebagai tahanan kota, dan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri memilih keluar dan menuju Asia Tenggara, kampung halaman ibundanya. Kedatangan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri ke Indonesia untuk kedua kalinya pada tahun 1925, pada saat beliau berusia 36 tahun. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri tiba di Batavia. Dari Batavia pindah ke Pekalongan, kemudian ke Jombang selama 2 tahun. Di sini beliau bertemu dengan pimpinan pondok pesantren Tebuireng dan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasim Asy'ari dan kiai-kiai lainnya. Kemudian beliau berpindah lagi ke Solo atas permintaan para Alawiyin di Solo. Sayyid Idrus bin Salim Jufri diangkat menjadi kepala Madrasah Rabitah Alawiyah yang sekarang telah berubah namanya menjadi Yayasan Diponegoro. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri kemudian mendapatkan saran dari para habaib dan ulama-ulama Jawa untuk mengembangkan pendidikan di Kepulauan Sulawesi dan bagian timur Indonesia yang masih sangat membutuhkan tenaga untuk bisa mendidik masyarakat di Indonesia Timur. Berangkat dari saran dan isyarat itu, bertuah menuju bagian timur Indonesia. Dari Jawa beliau singgah ke Maluku dan kemudian ke Sulawesi Utara, berlanjut ke Wani dan Donggala, Sulawesi Tengah. Kedatangan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri disambut hangat oleh tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang terpandang. Keinginan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mendirikan madrasah pun disambut antusias, dipelopori oleh Mahmud Al-Arif Al-Rifai. Segala sesuatunya setelah disiapkannya. Namun pada saat itu rombongan Sayyid Abdurrahman bin Syekh Al-Jufri beserta beberapa tokoh masyarakat lainnya menjumpai Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Mereka memohon dan mendesak agar pembukaan madrasah dialihkan ke Kota Palu. Perpindahan ke Kota Palu pun mendapat sambutan baik dari Magau Ijazah Raja Palu. Selain itu, menurut Raja Palu, proses pendirian madrasah di Palu telah mendapat izin dari pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Muharram 1349 Hijriah atau 30 Juni 1930 Miladiah dibukalah dengan resmi Madrasah Al-Khairat. Peresmian dihadiri wakil pemerintah Belanda, Raja Palu Janggola, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar Kota Palu. Tersimpan poin dari
perjuangan Al-Khairat dimulai sejak tahun 1928. Sejarah mencatat antusias masyarakat Lembah Palu akan pentingnya pendidikan keagamaan. Al-Khairat kemudian menjadi cahaya yang terang benderang menyinari para penduduk kota Palu dan sekitarnya. Mengisi kepercayaan tradisi tradisional, dinamisme atau mistik dan animisme yang ada di Palu, Sulawesi Tengah. Pembangunan madrasah pertama Al-Khairat tak lepas atas bantuan swadaya masyarakat. Hari demi hari pun berlalu, nama Al-Khairat begitu cepat tersebar luas. Sejak 6 bulan berdirinya madrasah Al-Khairat, saat itu tak lagi bisa menampung seluruh pelajar, dan akhirnya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri membangun kelas yang mampu menampung 200 pelajar dari kantongnya sendiri, sebagaimana dituangkan di dalam syair beliau, ilal ilmi ar'u wa tuka kullu muslimin bihali wa mali wal yara'i bil fami. Aku ajak setiap muslim kepada ilmu dan takwa dengan kesahajaanku, hartaku, pena dan lisanku. Pada tahun 1933 Hijriah Miladiyah, Raja Biramaru, Magau Biramaru memberi mandat kepada Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri sebagai mufti yang memutuskan menentukan hukum sesuai dengan ajaran Islam di kerajaannya. Pengaruh guru tua telah memasuki daerah pedesaan di Pulau Sulawesi, Maluku, Kalimantan, Papua dan Jawa. Dikenalnya Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri di kalangan masyarakat pedesaan membawa dampak tidak menyenangkan bagi kolonial Belanda yang nantinya akan berani menentang kekuasaan penjajah di daerah ini. Semangat dakwah Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Berlomba-lomba dalam kebaikan adalah makna dari lembaga pendidikan yang didirikannya. Ia menyeru mengajak setiap manusia pada kebaikan. Ia terpilih dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah negeri yang ramah penduduknya, kaya ragam bahasa dan adat istiadatnya. Ia melanjutkan misi dakwah ayahnya dari kakeknya terus hingga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memancarkan cahaya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Perjuangan yang tidak mudah, tantangan yang berat, keadaan yang seadanya, waktu itu beliau lalui dengan sabar dan tabah. Beliau tidak perlu nama besar, tak perlu diperlu pangkat dan jabatan, tak tergiur kemewahan dunia. Beliau terus melangkah dari satu wilayah ke wilayah yang lainnya, mengajarkan ilmu pengetahuan dan menjadikan kota Palu sebagai pusat penyebarannya. Dalam petikan perubahan syair beliau, hamdan lil maula fal khairatu amiratan wa fi araniniha usudun wa asbalu adhat biha ardikum bil ilmi lahiratan ya'ummuha bin nawahil ardu su'alu min ba'di ma kana la yadri biha ahadun adhat ala aktsaril buldani tahtalu. Alhamdulillah, Al-Khairat telah makmur dan di dalamnya terdapat para kesatria. Tanah kalian telah nampah dengan ilmu pengetahuan. Para pelajar berdatangan dari segala penjuru negeri. Yang sejak dahulu ia tak terkenal, saat ini negeri ini telah berbangga terhadap negeri-negeri yang lainnya. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri lebih senang disapa dan dikenang sebagai sosok seorang guru karena profesi ini mulia dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga penduduk setempat menyapanya dengan sebutan guru tua. Solid totalitas disertai keikhlasan yang tulus semata-mata beliau mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala
buah karyanya beliau berhasil mencetak jutaan kader yang sukses di berbagai profesi dan tersebar di seluruh penjuru negeri hingga ke luar negeri. Dalam petikan syair beliau, wahai putra-putri al-khairat, marilah bersama-sama mencapai kemuliaan, bahu-membahu, yaitu ilmu pengetahuan. Di al-khairat perguruan kita terdapat aneka ragam ilmu pengetahuan yang bermanfaat, maka perkayalah dirimu dengan ilmu pengetahuan agar kamu tidak pailit. Murid-murid al-khairat, pemimpin di semua bidang, mereka senantiasa berbicara sementara yang lain membisu. Tidaklah engkau melihat bahwa ilmu adalah warisan dari Rasulullah SAW. Itulah warisan yang paling berharga darinya. Guru tua pun pernah berkata, al-khairat yang didirikannya telah sampai pada mata airnya, seperti halnya mata air yang tak pernah kering dan menjadi sumber kehidupan. Seperti itu pula eksistensi al-khairat tak pernah berhenti menghasilkan, mencetak generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Ilmu pengetahuan dan akhlakul karimah adalah konsepsi dakwah guru tua. Beliau mempunyai konsep pengetahuan yang menekankan pada kombinasi antara ilmu dan akhlak. Satu kombinasi yang cemerlang. Beliau tanpa berilmu, tanpa bermoral, hanya membuat seorang menjadi terombang-ambing dalam arus besar kehidupan yang materialistik. Tetapi jika ilmu disandingkan dengan akhlak, seorang akan mempunyai kompas menuju satu tujuan yang diinginkan bersama. Dalam salah satu syair beliau, Sayyid Idrus misalnya berkata, bil ilmi wal akhlaqi idrakul muna, in rumta ilman la takun mutakabbiran. Cita-cita diraih dengan ilmu dan akhlak. Jika kamu mencari ilmu, maka janganlah angkuh. Penekanan pada akhlak dalam mencapai satu tujuan adalah strategi dakwah Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri yang secara historis sosiologis terbukti kesuksesannya. Penguatan akhlak atau karakteristik menjadi sangat penting karena ada relasi yang kuat antara kehancuran seorang individu dan kelompok umat dengan kerapuhan moral. Begitu pula ada hubungan yang erat antara kesuksesan dan karakteristik yang baik. Akhlak adalah jantung peradaban. Keduanya ibarat jasad dan roh. Jika roh sirna pula jasad. Sejarah membuktikan akhlak dan budi pekerti selalu beriringan dengan jatuh bangunnya sebuah bangsa. Hambatan tantangan dakwah guru tua. Demi menyebarkan ilmu dan mengajak seluruh muslim pada ilmu pengetahuan, guru tua tak merasa takut dan gentar di masa kolonial Belanda dan Jepang, di mana saat masa kolonial Jepang menguasai kota Palu kurang lebih 3 tahun lamanya. Pada saat itu Madrasah Al-Khairat sempat ditutup paksa oleh pemerintah Jepang sebab dianggap berbahaya karena Al-Khairat menjadi basis pergerakan intelektual mengusir penjajah dan hal itu mengganggu kepentingan kolonial. Kondisi tersebut tak buat Sayyid Idrus bin Salim al-Jufri berhenti. Guru tua tetap melanjutkan misinya mengajar murid-muridnya dengan cara diam-diam di berbagai tempat, salah satunya Kampung Bayoge. Sikap dan tindakan guru tua sangatlah berbahaya bagi dirinya apabila diketahui oleh Jepang saat itu. Jiwa dan raga guru tua menjadi taruhannya. Risiko tersebut beliau ambil untuk mencerdaskan umat manusia
sekaligus mengebarkan semangat perjuangan melawan penjajah di saat itu. Selama 3 tahun lamanya, guru tua mengajar di bawah lampu yang begitu kecil, yang akhirnya mengakibatkan mata beliau sakit dan tidak dapat melihat. Dedikasi guru tua pada dunia pendidikan sejak zaman penjajahan hingga kini. Negara di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberi penghargaan bintang Mahaputra Adipradana kepada guru tua. Bahkan beliau pun sangat-sangat layak dinobatkan sebagai pahlawan nasional, dan alhamdulillah beliau resmi menjadi pahlawan nasional hari ini. Nasionalisme kecintaan guru tua pada NKRI dan lambang kebangsaan. Sejarah membuktikan bahwa peran ulama yang signifikan dalam meletakkan fondasi nasionalisme, mengebarkan semangat perjuangan menentang segala bentuk penjajahan, berupaya merebut kemerdekaan. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh guru tua sebagai ulama dan tokoh yang berpengaruh, dan pengaruhnya membangkitkan semangat juang tersebut, yaitu hubbul watan dan iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Semangat juang guru tua untuk menentang imperialisme saat itu telah terpupuk kuat sejak guru tua di Hadramaut melawan kolonial Inggris. Masuknya guru tua di Sulawesi Tengah, daerah ini telah mengalami 4 rezim, yaitu Belanda, Jepang, Sekutu, dan pemerintah Indonesia. 3 rezim imperialisme ini tidak hanya menjajah secara fisik, tapi juga merusak moralitas dan mentalitas masyarakat secara keseluruhannya. Melihat rezim 3 imperialisme tersebut terhadap umat Islam dan bangsa Indonesia, guru tua kemudian mendirikan Madrasah Al-Khairat pada tahun 1930 Miladiah. Setelah menyadari kebodohanlah yang menyebabkan bangsa ini ditindas oleh penjajah. Sejak itu pula lah perlawanan guru tua terhadap penjajah lebih nyata dan konkret. Al-Khairat dijadikan basis perlawanan intelektual, basis perjuangan kemerdekaan terhadap Belanda dan Jepang. Pada puncaknya, kegembiraan yang dinantikan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke terjadi pada umat pada hari Jumat 9 Ramadan 17 Agustus 1945. Demikian pula halnya yang dirasakan oleh Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, kegembiraan yang sangat, kebanggaan kepada Sang Saka Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guru tua abadikan dalam gubahan syairnya, dan syair ini telah banyak beredar di media sosial, yang artinya bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan dan gunung-gunungnya, sungguh hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan, orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Tiap bangsa memiliki simbol kemuliaan, dan simbol kemuliaan kami adalah merah dan putih. Menolak gerakan separatis. Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia mengalami berbagai gejolak dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gejolak itu adalah terjadinya berbagai peristiwa pemberontakan oleh gerakan-gerakan separatis yang ingin mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa pemberontakan itu hampir terjadi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Tengah.
ada beberapa macam gerakan separatis yang bersinggungan langsung dengan Al-Khairat, yaitu Permesta, DII, TII, dan Gerakan 30S. Ketika DII, TII memberontak, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri pernah ditawari untuk membantu perjuangan mereka. Namun guru tua menolak tegas dengan alasan bahwa saat itu masyarakat Palu masih membutuhkan, dengan alasan beliau sangat dibutuhkan dan keberadaannya. DII, TII terus giat melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi. Akan tetapi usaha tersebut tidak mendapatkan dukungan dari umat Islam di Sulawesi Tengah. Hal ini diakibatkan pengaruh Al-Khairat dan penolakan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri terhadap gerakan separatis DII dan TII. Oleh karena penolakan tersebut, DII, TII kecewa dan berencana akan membunuh Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, namun usaha tersebut gagal. Demikian halnya dengan Permesta. Sebelum menguasai Palu pada tahun 1957, Gubernur Militer Permesta, yaitu Kolonel Sombah di Manado, menugaskan Residen Koordinator Militer Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tengah di Palu, yakni Yapianis, untuk menemui Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri dengan maksud untuk memohon dukungan dari perguruan Islam Al-Khairat agar mendukung perjuangan tersebut. Jika Al-Khairat bersedia mendukung, maka Permesta akan memberi imbalan sebesar Rp300.000 yang saat itu nilainya sangat tinggi. Permintaan itu dengan tegas ditolak oleh Habib Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Akhirnya utusan itu kembali tanpa hasil. Dalam kasus ini kembali guru tua menunjukkan nasionalismenya yang konsisten dan tidak berkompromi dengan mereka yang ingin mengkhianati konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 1958, sebagian besar kekuatan militer pendukung Permesta di Palu meminta gedung sekolah Al-Khairat dipinjamkan untuk dijadikan markas militer Permesta. Namun guru tua menolak tegas permintaan itu. Alasannya gedung sekolah tersebut dipakai untuk kepentingan pendidikan. Akibatnya dari penolakan itu, Permesta menembaki gedung sekolah Al-Khairat dengan mortir. Namun beruntung tidak ada satupun tembakan-tembakan itu yang mengenai sasaran. Bahkan di antara 12 peluru yang tidak meledak, kembali guru tua memperlihatkan keberaniannya dan kekeramatannya. Subhanallah. Ketika meletus peristiwa G30S di Jakarta yang kemudian berimplikasi luas hingga seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah. Akan tetapi di wilayah ini Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri tidak memberi ruang sedikit pun terhadap keberadaan PKI. Banyak santri-santri Al-Khairat yang terlibat dalam gerakan pengganyangan PKI di Palu di saat itu. Bahkan saat itu Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri meliburkan Universitas Islam Al-Khairat, kemudian mengirim para mahasiswanya ke berbagai daerah pedalaman di Sulawesi Tengah, bahkan di Indonesia Timur. Selain sebagai guru dan kepala madrasah madrasah Al-Khairat, juga sebagai dai bagi masyarakat pedalaman untuk membendung daripada pengaruh-pengaruh PKI saat itu. Toleransi dalam kemajemukan yang dicontohkan oleh guru tua. Dari sekian banyak contoh toleransi yang dipraktekkan oleh guru tua, saya mengambil salah satu contoh saja. Ketika Madrasah Al-Khairat mulai beroperasi, Al-Khairat kekurangan tenaga guru untuk mengajar secara khusus mata pelajaran Al-Jabar atau ilmu matematika.
ilmu hitung. Saat itu dari kalangan al-khairat tidak ada yang menguasai ilmu aljabar. Guru tua mencari di wilayah Palu, namun tidak juga menemukan. Suatu ketika beliau dengan mendengar bahwa ada di SMA Negeri 1 Palu ada salah seorang guru yang menguasai mata pelajaran aljabar yang bernama PK Ento, sudah almarhum. PK Ento selain menjadi guru, dia juga sebagai seorang pendeta di agama Pantekosta. Mengetahui hal tersebut, guru tua menyuruh utusannya untuk menemui PK Ento. Awalnya PK Ento terkejut, bahkan takut untuk menemui permintaan guru tua. Alasannya, bagaimana mungkin mengajar di madrasah al-khairat yang siswa-siswinya semua beragama Islam, sedangkan dia adalah seorang Kristen dengan jabatan pendeta di samping sebagai seorang guru. Namun pada akhirnya dia menyetujui permintaan tersebut. PK Ento mengajar di Al-Khairat mulai tahun 1957 sampai 1962, kurang lebih 5 tahun. Mau bergaul dengan siapa saja kita, berhubungan dengan siapa saja kita, selama bukan masalah akidah, tak ada larangan untuknya. PK Ento menceritakan kekagumannya terhadap guru tua atau kenangan-kenangan selama beliau bersama dengan guru tua. Setiap hari selesai saya mengajar siswa-siswi pesantren Al-Khairat, ketika pulang guru tua menunggu para guru di depan sekolah Al-Khairat, terkadang duduk atau berdiri sambil mengulurkan tangannya, berjabat tangan atau menyalami para guru, termasuk dirinya sendiri, itu guru PK Ento. Khusus kepada saya, kata beliau, sambil berkata, "Oh, terima kasih deh. Terima kasih deh sudah bersedia memberikan ilmunya kepada anak-anak kita." Dia bilang anak-anak kita, padahal mereka semua adalah beragama Islam. Sedangkan saya seorang Kristen Pantekosta. Mengapa guru tua mengatakan anak-anak kita? Berarti siswa-siswi Al-Khairat itu juga adalah anak-anak didik saya, sekalipun walaupun saya sebagai seorang Kristen. Di sisi lain, kalau guru tua pulang dari inspeksi Al-Khairat ke daerah-daerah, ketika kembali di Palu beliau, guru tua masuk ke sekolah, dia cari di mana saya mengajar. Beliau berjumpa dan beliau mengatakan dan beliau bertanya sambil menepuk bahu saya, "Bagaimana keadaan anak-anak kita, Pak Guru? Tolong bimbing mereka menjadi orang yang baik agar berguna bagi bangsa dan negara," kata PK Ento. Mendengar kepercayaan dan tanggung jawab seperti itu, saya menjawabnya, "Iya Guru," sambil menangis terharu akan penghormatannya kepada saya yang Kristen sebagai seorang pendeta. Hingga saat ini Al-Khairat alhamdulillah tetap menjalin hubungan dengan keluarga almarhum PK Ento. Abnaul Khairat umat Islam, saksikanlah akhlak guru tua, guru besar kita semua Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, menghormati, menghargai perbedaan. Sentuhannya, budi pekertinya dapat masuk menyentuh hati orang-orang yang berbeda dengan dia. Dengan semua akhlak yang guru tua tunjukkan sebagai contoh untuk kita hidupkan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kesemuanya bersumber dari akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ambillah contoh guru tua ini sebagai bekal kita pulang ke tempat kita masing-masing. Abnaul Khairat harus mampu mencontoh akhlak guru tua di tengah zaman kemajuan teknologi informasi, media sosial yang hari ini banyak mempengaruhi cara berpikir tiap orang-orang muslim. Hoax yang
Niatnya merajalela dengan berbagai macam fitnah yang disebarluaskan lewat media. Bahkan Al-Khairat tak luput pula dari berbagai fitnah dan serangan hoaks. Dari sekian banyak hoaks, saya menjawab dengan satu wasiat bertua yang beliau sampaikan kepada Haji Rusdin Toana, seorang tokoh Muhammadiyah Sulawesi Tengah yang juga murid bertua, bahwa Al-Khairat bukan milik partai politik, Al-Khairat milik umat Islam. Almarhum Ustaz Abdullah bin Muhammad Al-Jufri, mantan ketua umum pengurus besar Al-Khairat, mengatakan hal senada di haul yang ke-37 bertua yang tak lain juga bersumber dari perkataan Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri. Al-Khairat tak berpolitik. Pandangan Al-Khairat pada partai politik adalah sama. Mereka semua cinta Al-Khairat, dan Al-Khairat ada di semua partai politik yang legal di Indonesia. Hari kesedihan pun tiba bagi Abnaul Khairat. Tanggal 12 Rabiul Awal 1389 Hijriah, bertepatan 22 Desember 1969 Miladiah, 53 tahun yang lalu, guru yang bersahaja itu guru yang santun dan penyayang itu, guru yang sabar, ulama besar, pemimpin yang hikmati, kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua, menghembuskan nafasnya terakhir pada hari Senin dengan mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dunia Islam pun bersedih kehilangan seorang ulama besar, waliullah. Begitu pula lah kesedihan yang dirasakan masyarakat Kota Palu, pada umumnya Al-Khairat dan Abnaul Khairat di seluruh penjuru dunia dan negeri ini. Deras air mata kesedihan ditinggalkan guru tua, ulama dicintai, dihormati Abnaul Khairat dan umat Islam maupun non-Muslim. Siapa yang sanggup menahan air mata kesedihan ditinggalkan sosok guru tua? Namun guru tua meninggalkan karya-karyanya yang diwariskannya untuk umat Islam. Aset bangsa dan negara. Karya itu terakhirnya Habib Idrus bin Salim Al-Jufri telah mengetahui bahwa dirinya segera akan kembali menghadap ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka guru tua pun telah menyiapkan dengan rinci wasiatnya di mana ia dimakamkan, disolatkan, imam solat jenazahnya, yang memandikannya, yang menerima di liang lahat, hingga protokol acara pemakaman telah beliau dengan rinci dituliskan oleh guru tua sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Selain itu pula, guru tua berpesan ditahlilkan 3 hari. Hari ke-7, hari ke-40 setiap tahun, hari ke-40 dan setiap tahunnya diadakan haul. Maka haul ini adalah bagian daripada wasiat guru tua kepada umat muslim yang Abnaul Khairat maupun para pecinta Al-Khairat. Haul sendiri menjadi wadah halal bihalal dan temu kangen Abnaul Khairat dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri, dan pencinta Habib Idrus bin Salim Al-Jufri dari seluruh Indonesia maupun luar negeri. Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri mengatakan, "Fahuz bil ilmi ta'ish hayyan bihi abadan, an-nasu mauta wa ahlul ilmi ahya." Engkau hidup beruntung selamanya karena ilmu.
semua manusia mati kecuali orang yang berilmu. Kita telah menyaksikan perjuangan seorang guru besar, karena jasanya lisan kita tak pernah lupa menyebut namanya. Falau badalta lahu dunya birahmatiha falam takmul huquqa syaikhi takmila. Jikalau engkau telah berikan seluruh dunia beserta isi-isinya, maka niscaya engkau tetap tidak dapat menembus jasa-jasa seorang guru dengan sempurna. Insya Allah berkat haul Habib Idrus yang ke-53 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah memberikan berkah kepada kita semua, kepada seluruh abnaul khairat dan pencinta al khairat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima apa yang menjadi acara kita pada hari ini demi cinta kita kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Syaulillahi lahu al-Fatihah. Iya benar. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.